Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludmila Andriani Sudewo dari kelas MJ 501 Universitas Cyber Asia. Kali ini saya ingin memaparkan materi tentang analisis bisnis model kanvas pada PT Cakwang Makro Indonesia. Perkembangan bisnis kopi saat ini terus mengalami perkembangan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat. Konsumsi kopi di Indonesia rata-rata terus menaiki peningkatan sebesar 13,9%. Adanya perkembangan bisnis kopi memberikan peluang usaha untuk terus memperluas pangsa pasar. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan sebuah model bisnis yang relevan, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendukung menciptakan bisnis baru dengan kecepatan yang lebih tepat. 9 komponen dalam bisnis model kanvas terdiri dari customer segments, value propositions, channel, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure atau struktur biaya. Profil perusahaan. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Jember yang sangat digemari oleh berbagai masyarakat lokal maupun nasional. Salah satu potensi yang ada di Jember yaitu kopi Robusta dan Arabica yang selama ini belum diberi perhatian khusus, baik pengolahan pasca panen dan pemasarannya. Berawal dari salah satu industri kecil menengah di Kabupaten Jember yang bergerak di bidang kopi specialty, yaitu Makro Coffee Roastery pada tahun 2015. Makro Coffee terus mengalami perkembangan usaha yang signifikan. Pada tahun 2022, Makro Coffee bergabung menjadi satu merger dengan sebuah unit bisnis yang bergerak di sektor F&B, yaitu kedai kopi Cakwang. Makro Coffee merupakan sebuah unit usaha yang bergerak melalui produksi produk kopi specialty dengan berbagai bahan baku lokal. Produk yang dihasilkan berupa biji kopi sangrai maupun kopi bubuk siap dikonsumsi. Hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan pada perusahaan menghasilkan model bisnis kanvas sebagai berikut, yaitu yang pertama customer segment, konsumen, kafe, warung kopi, pencinta kopi, calon pebisnis kafe atau warung, dan orang awam yang mencari kopi. Yang kedua, value proportion. Kopi lokal dengan olahan yang premium. Banyak pilihan jenis kopi, tempat yang ramah bagi customer dan nyaman untuk diskusi, menyediakan bahan baku kafe selain kopi, dan menyediakan pelatihan SDM untuk pekerja kafe. Yang ketiga, channel atau media pemasaran, yaitu Google Business, media sosial Instagram, dan Facebook. Lalu yang keempat, customer relationship atau kemitraan pelanggan. Komitmen dengan konsumen loyal, bonus dan diskon, kelas edukasi kopi, diskusi pengelolaan kafe dan pengetahuan kopi, konsumen baru, edukasi pengenalan kopi dengan seduh kopi, lalu edukasi tentang pengelolaan kafe. Panduan memilih kopi yang cocok untuk personal atau kafe. Kopi Cakwang. Kopi Cakwang merupakan sebuah unit usaha coffee shop yang mengusung konsep nongkrong seperti di warung kopi khas suasana kota Jember. Olahan minuman kopi dengan sajian modern dipadukan dengan suasana nongkrong ala warung kopi, namun juga nyaman untuk bekerja ala coffee shop. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada perusahaan menghasilkan model bisnis kanvas sebagai berikut. Yang pertama, customer segment, yaitu pecinta kopi, mahasiswa, karyawan, dan komunitas. Lalu yang kedua, yaitu value proportion. Kopi lokal dengan olahan yang premium, tempat yang ramah bagi pelanggan, nyaman untuk mengobrol sambil mengerjakan tugas ataupun meeting, lalu menyediakan menu yang tidak kalah menarik selain kopi. Lalu menyediakan oleh-oleh kopi lokal. Yang ketiga, channel atau media pemasaran, Google Business, media sosial Instagram, dan juga Facebook. Lalu yang keempat, customer relationship atau kemitraan pelanggan, mengadakan event musik dan kesenian, mengadakan workshop edukasi dengan tema yang beragam, diskon dan membership untuk pelanggan. Yang kelima yaitu revenue streams atau arus pendapatan, penjualan produk makanan dan minuman, dan juga penjualan kopi kemasan.
Lalu yang keenam, key resource atau sumber daya utama. Supplier bahan baku mandiri dengan standar kualitas bagus, peralatan dan mesin kopi standar, dan juga tenaga ahli di bidang barista. Lalu yang ketujuh, key activities atau aktivitas utama. Dengan melakukan penjualan produk makanan dan minuman secara offline, melakukan penjualan online shop di e-commerce, lalu melakukan pemetaan terhadap pembeli dan calon-calon pembeli tentang menu yang lagi tren. Lalu memperluas jaringan komunitas dengan mengadakan event. Yang kedelapan, key partner atau mitra utama. Supplier bahan baku makanan dan juga supplier kopi tetap dan juga e-commerce. Lalu yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Biaya riset dan literasi, biaya pembelanjaan bahan baku utama, biaya pembelanjaan peralatan, lalu biaya operasional bulanan, yaitu gaji, perawatan, dan sebagainya. Kesimpulan, setelah dilakukan analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan oleh manajemen perusahaan menyimpulkan bahwa manajemen telah melakukan dan membangun sebuah model bisnis kanvas yang terdiri dari customer segment, value proportion, channels, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, dan cost structure. Bisnis model kanvas ini sebagai alat representasi visual yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi model bisnis yang sedang dijalankan dan sebagai langkah awal sebelum merancang perencanaan bisnis yang lebih terstruktur dan rinci. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.